Shalom Bapak Ibu yang aku kasihi dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan mendengar Sabda Sadik yang bertema Roh Kudus memberi kehidupan, yang terambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 14. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas hari yang Tuhan telah berikan. Kiranya menjadi rema bagi kami, karena kami telah mendengar dan merenungkan melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat hidup tanpa roh. Jika roh meninggalkan manusia, maka manusia itu pasti mati. Jadi manusia hidup oleh karena ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Inilah tiga bagian manusia diciptakan oleh Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat 7, yaitu kejadian penciptaan manusia, demikian firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya setelah Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian Tuhan memberikan rohnya atau nafas hidup kepada manusia melalui hidung manusia itu. Roh dihembuskan Tuhan ke hidung manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, di sini berbeda penciptaan manusia dalam kitab Kejadian 2 dengan kitab Yehezkiel pasal 37 yang baru kita baca, di mana pasal ini menceritakan tentang kebangkitan bangsa Israel, yaitu orang-orang Israel yang sudah mati, tinggal tulang belulang berserakan di lembah, bahkan tulang-tulang itu sudah kering. Dalam ayat 2 Alkitab mencatat bahwa Tuhan berfirman kepada Yehezkiel demikian, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman Tuhan Allah kepada Yehezkiel, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang manusia yang sudah kering itu. Dalam Yehezkiel 5, "Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Kemudian Yehezkiel bernubuat seperti diperintahkan Tuhan, dan segera sesudah Yehezkiel bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Bapak, sungguh menakjubkan dan ajaib jika kita membayangkan pertemuan antara tulang-tulang yang berserakan menjadi satu kembali. Ketika Yehezkiel sedang mengamati-amatinya, dia melihat urat-urat ada dan daging tumbuh pada tulang-tulang itu. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman Tuhan kepada Yehezkiel, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu Yehezkiel bernubuat seperti yang diperintahkannya, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali, menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan dan kekuasaan hanya ada pada Tuhan. Penciptaan manusia dari tulang-tulang kering menjadi manusia yang hidup dilakukan melalui nubuat seorang Nabi Yehezkiel
dengan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menghidupkan tulang-tulang kering menjadi manusia yang hidup. Tidak ada Tuhan selain Allah di dalam Kristus Yesus yang dapat melakukan pekerjaan ajaib. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Segala alam semesta ini diciptakan dengan firman-Nya, bahkan segala isi di bumi ini Tuhanlah yang menciptakannya. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang mati, yang sudah terkubur selama 4 hari, yaitu Lazarus. Pada kitab Yohanes 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Demikianlah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Haleluya, firman Tuhan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Tuhan memberi roh kehidupan kepada Lazarus yang sudah mati. Sungguh kuasa Allah dapat menghidupkan orang mati dengan memberikan roh dari Tuhan melalui firman yang keluar dari Tuhan Yesus kepada Lazarus. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak kepala rumah ibadat dengan memegang tangan anak yang sudah mati. Bahkan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang teramat penting bagi iman umat Kristiani yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat umatnya. Karena kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai Yesus yang adalah Tuhan sejati. Inilah ayat tentang kebangkitan Yesus dari kuburnya pada hari ketiga setelah mati disalib. Di dalam Markus 16 ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka Anda akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Walaupun Anda sudah mati di dunia ini, tetapi akan hidup bersama Tuhan di tempat yang kudus, di sorganya yang abadi. Amin.